Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Joshua Tadius. Di video ini saya akan mengerjakan modul 7.1.6 Lab Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Untuk di modul ini ada dua objektif yang akan dikerjakan, di mana yang pertama itu examine the header fields in an Ethernet 2 frame, lalu yang kedua use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Langsung masuk saya pada part yang pertama, di mana step yang pertama ini review the Ethernet to header field description and length. Ini untuk deskripsinya. Lalu untuk step keduanya ini examine the network configuration of the PC. Sini kita masuk pada command prompt, lalu kita masukkan perintah ipconfig all. Di sini untuk physical untuk IP address saya sendiri sini 192.168.1.18 dan untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Untuk step ketiga ini examine the Ethernet frames in Wireshark capture. Untuk menampilkan seperti ini, kita masuk pada Wireshark, lalu kita pilih Wi-Fi. Di sini sebelum kita filter dulu, kita ketik saja IRP or ICMP. Selanjutnya kita masuk pada command prompt, lalu masukkan perintah IRP min A, lalu IRP lagi min D, lalu kita ping ke default gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Di sini kita bisa lihat tampilannya sudah seperti yang di screenshot ini. Lalu kita masuk pada step yang keempat, yaitu examine the Ethernet to header content of NRP request. Untuk variabel sendiri itu tidak ada dalam capture. Untuk destination address-nya itu yang ini, broadcast FF. Lalu untuk source address-nya itu yang ini. Yang ini fiber Hometel B4 5048 1C 60 D2 B4 5048. Untuk frame type-nya itu 0x0806 dan untuk datanya itu ARP. Untuk FCS-nya sendiri itu tidak ada dalam capture. Masuk pada pertanyaannya di mana sini what is significant about the content of the destination address field. Field ini menunjukkan alamat tujuan frame dalam ARP request. Alamat ini berupa broadcast agar semua perangkat di jaringan lokal dapat menerima dan merespon permintaan. Untuk pertanyaan kedua, why does the PC send out broadcast ARP prior to sending the first ping request? Ini dikarenakan PC sebelum
PC belum mengetahui alamat MAC dari gateway-nya, maka PC sendiri itu akan mengirim ARP broadcast untuk menanyakan siapa yang memiliki IP tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? Um, untuk MAC address-nya itu yang ini, 1C 60 D2 B4 50 48. Lanjut, untuk what is the vendor ID atau OUE of the source NIC in the ARP request. Untuk vendor ID-nya itu Fiberhome-Tel B45048. Lanjut, what portion of the MAC address is the OUI? Untuk itu yang ini 1C 60 D2. Lalu what is the NIC serial number of the source? Untuk NIC untuk serial numbernya itu yang ini B4 5048. Selanjutnya kita masuk pada part yang kedua. Sini use Wireshark to capture and analyze internet frames. Untuk step pertama di sini kita masuk command prompt, lalu ketikkan perintah ipconfig. Sudah, what is default gateway-nya itu ini 192.168.1.1. Lalu step kedua itu start capturing traffic on your PC NIC. Open Wireshark to start data capture. Sudah. Sini. Sebelum itu kita close dulu ini. Lalu okay. Observe the traffic diversion window. Lalu kita untuk step ketiga filter Wireshark to display only ICMP traffic. Di sini kita filter dulu ICMP. Lalu from the comment from window ping di off. Sebenarnya kita masuk kepada comment prompt, lalu kita ping default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sini sudah muncul. Lanjut, stop capturing packet sudah. Lanjut pada step ke-6, examine the first echo request in Wireshark. In the packet list stop section, yes. Okay, examine first packet details pane. The line display the length of the frame. Untuk panjang framenya itu 278. Lanjut, the second line in packet details pane show that it is an internal frames. What is the MAC address of PCIe NIC? Untuk MAC address-nya itu
yang ini 1C 60 D2 B4 5048. Lalu what is the default gateway MAC address-nya? Untuk MAC address-nya itu 50 5A 65 0583 F. Oke. Lanjut, what type of the frame is displayed? Untuk type-nya itu IP versi 4 0x0800. Lanjut, what is the source IP address? What is the destination IP address? Untuk source-nya itu 192.168.1 dan destination-nya itu 192.168.1.18. Lanjut, what do the last to highlight text spell? Itu yang ini HI. Selanjutnya, what device and MAC address is displayed as the destination address? Untuk destination-nya itu yang ini 0583 F. Selanjutnya kita masuk pada step yang ketujuh, capture packet for a remote host. Yang pertama di sini kita start capture, lalu continue without saving. Start capture lagi dan continue without saving. Selanjutnya pada command prompt kita masukkan ping www.cisco.com. Masukkan ini www.cisco.com. Oke, kita lihat pada Wireshark. Di sini kita filter dulu, guys. Selanjutnya stop capture. Examine the new data packet list span of Wireshark in the first echo ping request from what are the source destination MAC address. Untuk source dan destination-nya itu yang ini 192.168.1.18. Untuk destination-nya itu 96.7.153.39. Lalu yang kedua, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame. Untuk source dan destination-nya itu yang ini 50 5A 65 F 1C 60 D2 B4 5048. Selanjutnya, compare the address to address you save in step 6. The only address that changed is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Itu dikarenakan IP adalah host di internet, tapi MAC address tujuan tetap memiliki gateway. Dikarenakan paket pertama kali dikirim ke gateway lokal yang akan meneruskan ke tujuan akhir di internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini.
Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.